Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice people, berjumpa lagi bersama saya Mulyadi Alreto Tajudin. Kali ini saya akan membahas terkait soal suatu topik dalam hukum pidana yang dimana apakah di dalam terkait soal percobaan kejahatan, apakah dalam hal tindak pidana yang dilakukan dan ternyata masih dalam kategori percobaan, apakah dikenal di dalam hukum pidana atau tidak. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkhususnya terletak di dalam pasal 53 KUHP, di mana di dalam pasal 53 KUHP berkaitan dengan pidana percobaan. Dalam hal ini tindak pidana percobaan. Tindak pidana percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 53, maka ada beberapa syarat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama adalah bahwa dalam melakukan percobaan tindak pidana atau percobaan kejahatan, maka syarat yang paling pertama adalah harus adanya niat. Jadi pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, maka dia harus mempunyai niat terlebih dahulu secara mens rea bahwa dia menghendaki akan terjadinya suatu tindak pidana. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah permulaan suatu perbuatan. Nah, di dalam suatu tindak pidana maka untuk menguji apakah telah terjadinya adanya unsur percobaan, yang kedua adalah harus secara nyata telah terjadinya permulaan atau pelaksanaan dalam melakukan satu tindak pidana. Sedangkan yang ketiga adalah bahwa tindak pidana yang dihendaki itu tidak terselesaikan atau tindak pidana yang diinginkan itu tidak sempurna terjadi. Tiga syarat ini yang telah diatur dalam pasal 53 KUHP inilah yang berkaitan dengan tindak pidana percobaan. Jadi sekali lagi, di dalam hukum pidana atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur terkait soal bagaimana ketika orang melakukan tindak pidana dan ternyata tindak pidana itu tidak sempurna terjadinya dan ternyata masih kategori percobaan. Jadi hanya mencoba, seperti itu. Kenapa dikatakan percobaan? Karena syarat tadi ada tiga. Yang pertama bahwa ternyata niat pelaku itu sudah ada dan ternyata pelaku sudah melakukan perbuatan. Dan yang ketiga ternyata perbuatan yang dilakukan itu tidak sempurna. Misalkan si A telah mendekati sebuah motor di depan emperan toko dan ternyata si A ini sudah menaiki sepeda motor tersebut. Dan ketika pada saat motor itu mau dibawa, maka si A ini kedapatan oleh pemilik motor tersebut. Maka inilah yang disebut dengan disebut dengan tindak pidana percobaan. Tindak pidana percobaan. Karena niat ingin mengambil motor sudah ada, permulaannya sudah ada, yaitu dia sudah menaiki motor tersebut. Yang ketiga adalah tidak sempurnanya tindak pidana tersebut dalam arti belum dilakukan pencurian karena sudah didapat oleh pemilik motor tersebut. Nah, ini disebut dengan percobaan dalam melakukan tindak pidana seperti itu. Nah, ketika ini dikaitkan dengan kasus yang lagi heboh di Kota Merauke terkait ibu atau nenek karena mungkin umurnya sudah parubaya, nenek rohani di mana beliau telah dianiaya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan dilakukan juga percobaan pemerkosaan. Jadi ketika kita kaitkan dengan teori yang saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya pelaku tersebut ketika nanti didapat maka pelaku tersebut harus bisa dijerat dengan pasal 285 KUHP dalam hal ini pemerkosaan yang nantinya akan dihubungkan dengan pasal 53 KUHP atau dijuntokan dengan 53 karena di sini telah terjadi
percobaan pemerkosaan. Ya, telah terjadi percobaan pemerkosaan. Bahwa sudah ada niat dari pelaku, sudah ada permulaan ya, bahwa keterangan korban mengatakan bahwa pelaku sudah mencoba ya, dan ternyata tidak sempurna tindak pidana pemerkosaan tersebut. Oleh sebab itu, di dalam penerapan pasalnya nanti ya, bisa saja nanti polisi ataupun penyidik bisa menggunakan pasal 285 pemerkosaan. Karena pemerkosaan belum sempurna terjadi ya, dianggap percobaan, maka nanti dijuntokan dengan pasal 53. Nah, konsekuensinya apa ketika dijuntokan dengan 53? Konsekuensinya adalah terkait soal hukuman ya, terkait hukuman. Kalau pasal 285 KUHP, di mana ancaman yang ada di dalam pasal 285 KUHP adalah maksimal 12 tahun ya, maksimal 12 tahun penjara. Ketika kita membaca pasal 53, maka untuk ya tindak pidana percobaan ya, atau percobaan kejahatan, ancamannya adalah sepertiga ya, jadi dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal. Jadi ancaman maksimal yang ada dalam pasal 285 KUHP yang tadinya adalah 12 tahun, maka dikurangi sepertiga ya. Maka kalau kita hitung sepertiga dari 12 tahun, maka ancaman maksimal yang bisa dijerat oleh pelaku adalah hanya 4 tahun ya, 4 tahun pidana penjara. Akan tetapi oknum pelaku tersebut bisa juga dijerat dengan pasal 351 ya, terkait soal penganiayaan. Karena kalau saya lihat dari video yang beredar di media sosial, ibu atau nenek rohani ini mukanya mungkin lagi memar ya, dan lebam di sekitar mata. Bagi saya itu sudah sangat luka berat. Maka bisa dipakai juga pasal 351 ayat 2-nya, di mana itu juga ancaman di situ adalah maksimal adalah 4 tahun ya. Jadi ini bisa ada pemberatan dari pelaku tindak pidana tersebut, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa dalam melakukan percobaan ya, tindak pidana tetap akan diproses secara hukum dengan memperhatikan syarat-syarat yang ada dalam pasal 53 tadi. Maka akan dibuktikan apakah betul ada niat dari pelaku, dibuktikan lagi bahwa memang ada permulaan tidak dalam perbuatan tersebut, dan dibuktikan bahwa apakah perbuatan tersebut tidak sempurna. Ya, menjadi catatan di sini adalah secara teori ya, secara doktrin, bahwa apabila tindak pidana pemerkosaan yang dialami ya, tindak pidana percobaan pemerkosaan dialami oleh Nini Rohani ini, apabila tindak pidana tersebut tidak diselesaikan ya, karena hati niat dari pelaku bahwa mengatakan bahwa dia menyesali ketika dia melakukan dan ternyata dia sadar, maka secara doktrin dan secara jurisprudensi itu dianggap bukan melakukan tindak pidana percobaan ya. Tetapi apabila dia tidak menyelesaikan tindak pidananya dikarenakan sebab ada hal yang lain, dalam arti mungkin dia kedapatan oleh masyarakat atau dia tertangkap tangan, maka dia dianggap melakukan tindak pidana percobaan. Sebaliknya, ketika dia sadar pada saat dia melakukan dan dia hentikan tindak pidana itu, maka secara jurisprudensi, doktrin, maka dia dianggap tidak melakukan tindak pidana percobaan. Seperti itu. Jadi itu saja mungkin saya bisa sampaikan terkait soal fenomena yang terjadi di Kota Merauke, terkait soal adanya percobaan tindak pidana pemerkosaan oleh Nini Rohani, dan juga telah terjadinya penganiayaan oleh korban sendiri, sehingga bisa digunakan ada 2 pasal yang nanti bisa kita lihat dengan bukti-bukti yang nanti dikumpulkan oleh penyidik itu sendiri, agar bisa terang benderang sehingga pelakunya bisa dihukum secara semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin. Karena tadi maksimal hanya 4 tahun kalau 285 junto 53 tadi, dan juga 4 tahun untuk penganiayaan tersebut. Baik, cukup sekian pertemuan kita ya. Terima kasih. Selamat bergabung.